Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Bai' huwa kaqaulihi bi'tuka hadza bikadza fayaqulu ishtaraituhu bihi fayatahaqqaqu bil 'aqidi wal ma'qudi alaih walahuma syurutun ta'ti wa sighatu lati bihal yaqidu wa bada'a biha ka ghairihi li'annaha ahammu lil khilafi fiha wa abaru anha bisyarti khilafa ta'birihi fi syarhil muhadzabi kal Ghazali annis salasati bi arkanil bai' faqala. Kitab jual beli. Penjualan seperti kata seseorang, aku jual ini kepadamu dengan sekian. Lalu seseorang berkata, saya membelinya dengan sekian. Maka penjualan terwujud dengan pelaku transaksi dan barang yang ditransaksikan. Keduanya memiliki syarat-syarat yang akan datang dan bentuk kalimat yang digunakan dalam akad transaksi. Beliau memulai dengannya seperti selain beliau. Karena itu yang terpenting, karena terdapat perselisihan padanya. Dan beliau mengungkapkannya dengan syarat. Berbeda dengan ungkapan beliau dalam syarah muhazzab seperti Al-Ghazali untuk ketiganya dengan rukun-rukun penjualan, maka beliau berkata, syartuhul ijabu kabi'tuka wa malaktuka wal qabulu kashtaraitu wa tamallaktu wa qabiltu. Ai fala yasihul bai'u bidunihima li'annahu manutun birridha li hadits Ibnu Majah wa ghairihi innamal bai'u antaradin wa ridha khafiyyun fa'tubira ma yadullu alaihi minal lafzi fala bai'a bil mu'atah wa yaruddu kullama akhadahu biha aw badalahu in talifa wa qila yanaqidu biha fil muhaqqari kariddi khubzin wa huzmati baqlin wa qila fi kulli ma yu'addu fihi bai'an bi khilafi ghairihi kad dawabi wal aqari wa ikhtarahu al musannifu fi raudati wa ghairiha. Syaratnya ialah ijab, pernyataan menjual seperti aku jual kepadamu atau aku permilikan kepadamu, dan qabul seperti aku beli, aku miliki dan aku terima. Artinya tidak sah penjualan tanpa keduanya, karena penjualan tergantung kepada persetujuan. Karena hadis Ibnu Majah dan lainnya hanya saja penjualan dengan saling setuju, sedangkan setuju itu tersembunyi, maka diperhatikan ucapan yang menunjukkan kepadanya. Maka tiada penjualan dengan saling memberikan, dan dikembalikan apa yang dia ambil dengan saling memberi atau penggantinya jika telah rusak. Maka satu pendapat sah penjualan dengan saling memberi pada sesuatu yang remeh, seperti serial 408 gram roti dan seikat sayur. Menurut sementara ulama, pada semua yang dianggap padanya menjual. Berbeda yang lainnya, seperti binatang dan harta tidak bergerak. Pengarang memilih pendapat ini dalam Raudhah dan lainnya. Wa yajuzu taqaddumu lafzil mushtari ala lafzil bai'i lil husulil maqsud ma'azalik. Wa mana al-imamu taqadduma qabilt wa jazama rafi'i al-musannafu bijawazihi fi aqdin nikah wal bai'u mithluhu wa hadha nazirun ilal ma'na wal awwalu ila lafzi walau qala bi'ni faqala bi'tuka in aqada al bai' fil azhar lidilalati bi'ni ala ridha wa thani la yanaqidu lihtimali bi'ni listibanati raghbati wa bihadhihi sighati taqdiran al-bai'u
adimniyu fi a'tiq abdaka anni bikada fa fa'ala fa innahu ya'tiqu anit talibi wa yalzamuhu al-iwadu kama sayati fi kafarati zihar fa ka'annahu qala bi'nihi wa a'tiqhu anni wa qad ajabahu walau qala ishtar minni fa qala ishtaraitu fa kama law qala bi'ni fa qala bi'tuka qalahu al-Baghawi. Boleh terdahulu ucapan pembeli atas ucapan penjual karena tercapai tujuan dengan demikian. Menurut Imam Haramain tidak boleh. Imam Rafi'i yaitu pengarang memutuskan boleh pada akad nikah. Perjualan sama dengan nikah. Pendapat ini memperhatikan makna tujuan, sedangkan yang pertama ucapan. Seandainya pembeli berkata juallah padaku, kemudian penjual berkata aku jual kepadamu, maka terjalin penjualan menurut Azhar. Karena juallah kepadaku menunjukkan kepada setuju. Menurut pendapat kedua tidak terjalin. Karena bisa saja juallah kepadaku untuk menyatakan ketertarikan. Dan dengan kalimat ini dapat diasumsikan penjualan zimni, yaitu secara tidak langsung pada memerdekakan budakmu dariku dengan harga sekian. Lalu tuannya kerjakan, maka budak itu dimerdekakan dari orang yang meminta. Dan dia mesti bayar sebagaimana keterangan yang akan datang pada kifarat zihar. Maka seolah-olah dia berkata, jualah dia kepadaku dan merdekakanlah dia dariku. Dan tuannya perkenankan. Seandainya penjual berkata belilah dariku, lalu pembeli berkata aku beli, maka sama dengan pembeli berkata juallah kepadaku, lantas penjual berkata aku jual kepadamu. Demikian kata Al-Baghawi. Tsumma ma dzakara sharihun wa yanaqidu bil kinayati wa hiya ma yahtamilul bai'a wa ghairahu bi an yanwiyahu kaja'altuhu laka bikadza aw khudhhu bikadza nawiyan al-bai' fil asahi wa huwa raji'un ila in'iqadi wa thani la yan'aqidu biha li anna al-mukhataba la yadri akhu tiba bi bai'in am bi ghairihi wa ujiba bi anna dzikral 'iwadi zahirun fi iradatil bai' fa in tawaffarat al-qara'inu ala iradatihi qala al-imamu wajaba al-qat'u bi sihhatihi wal bai'ul wakili al-masyruti alaihi al-irsyadu fihi la yan'aqidu biha jazman li'anna asy-syuhuda la yattali'una ala niyati fa in tawaffarat al-qara'inu alaihi qala al-Ghazali fa zahiru in'iqaduhu. Kemudian apa yang telah disebutkan dalam sharh kalimat yang tegas dan terjalin penjualan dengan kinayah, yaitu kalimat yang bisa saja menjual dan bisa juga selainnya dengan niat menjual, seperti aku menjadikannya untukmu dengan sekian atau ambillah dengan sekian, sambil dia niat menjual menurut ashah. Pernyataan ini berkaitan dengan terjalin. Menurut wajah kedua tidak terjalin penjualan dengannya, maka lawan bicara tidak tahu apakah yang dikatakan kepadanya adalah menjual atau yang lain. Pendapat ini dijawab dengan menyebutkan bayaran jelas untuk kehendak menjual. Jika banyak indikasi atas kehendaknya, berkata Imam Haramain, mesti diputuskan sah. Penjualan wakil yang disyaratkan mengajukan saksi pada penjualan itu tidak terjalin dengan kinayah dengan tanpa perselisihan. Karena para saksi tidak dapat mengetahui niatnya jika banyak indikasi, berkata Imam Al-Ghazali, yang jelas adalah terjalin penjualan. Wa yustaratu an la yatul al-faslu baina lafzaihima wa la yatakhallaluhuma kalamun ajnabiyyun anil aqdi
fa in tala aw takhallala lam yanaqid kada fi rawdati ka asliha wa fi syarhil muhazzabi at-tawilu ma asy'ara bi'iradihi anil qabuli walau takhallalat kalimatun ajnabiyatun battalal aqdu intaha wa ayyuqbila ala waqfil ijabi falau qala bi'tuka bi alfin mukassaratin faqala qabiltu bi alfin sahihatin aw yasihhu wa kada aksuhu walau qala bi'tuka hadha bi alfin faqala bi'tuka nisfahu bi khamsimi'atin lam yasih walau qala wa nisfahu bi khamsimi'atin qala al mutawalli yasihhu wa nazzara fihi rafi'iyyu bi annahu addadal safqah qala fi syarhil muhadzab lakinna zahira as-sihhatu qala fihi wa zahiru fasadul aqdi fima idza qabila bi alfin wa khamsimi'atin khilafa qawlil qaffali bi sihhatihi intaha wa nabahaha al-imamu ala annahu la yalzamuhu indahu ila alfun. Disyaratkan tidak lama berselang antara ucapan mereka berdua dan tidak diselangi oleh pembicaraan di luar akad. Jika lama atau diselangi maka tidak terjalin penjualan. Demikian dalam raudhah seperti asalnya terdapat dalam syarat muhazzab. Lama ialah masa yang menunjukkan pembeli berpaling dari qabul. Dan seandainya diselangi pembicaraan di luar akad, maka batal akad. Sekian. Dan dia qabul sesuai ijab. Maka seandainya penjual berkata, saya jual kepadamu dengan 1000 pecah. Lalu pembeli berkata, saya terima dengan 1000 bulat, maka tidak sah penjualan. Begitu juga sebaliknya. Dan seandainya penjual berkata, saya jual ini kepadamu dengan 1000. Lalu pembeli berkata, saya terima setengahnya dengan 500, maka tidak sah penjualannya. Dan seandainya pembeli berkata dan setengahnya 500, berkata mutawali sah. Imam Rafi'i memberikan tinjauan padanya bahwa telah terbilang akad. Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, tetapi yang jelas sah. Beliau berkata dalam Syarah Muhadzab, yang jelas batal akad pada kasus apabila pembeli qabul dengan 1.500, di mana beliau berselisih dengan Al-Qafal yang berpendapat sah. Sekian. Imam Haramain mengingatkan bahwa menurut Al-Qafal pembeli hanya wajib 1.000. Wa isyaratul akhrasi bil aqdi kal bai'i wan nikahi kanutki bihi min ghairihi fayasihu biha wa sayati fil kitabit talaqi al-i'tidadu bi isyaratihi fil hilli aidan kat talaqi wal ataqi wa annahu in fahimaha al-fatinu wa ghairuhu fasarihatun awil fatinu faqad fakinayatun. Isyarat orang bisu akan akad seperti akad menjual dan nikah sama dengan mengucapkan akad dari orang yang tidak bisu, maka sah akad dengan isyarat. Akan datang pada kitab talak sah juga isyarat dia melepaskan seperti talak dan memerdekakan. Dan sesungguhnya jika keduanya dapat dipahami oleh orang cerdas dan lainnya, maka itu adalah isyarat yang sharih. Atau orang cerdas saja, maka itu adalah kinayah. Wa syartul aqidi al-ba'i'u au ghairihi ar-rusydu wa huwa an yablugha muslihan li dinihi wa malihi fala yasihu aqdu sabiyyil majnuni wa man balagha ghaira muslihin li dinihi wa malihi. Naam, man balagha muslihan falahuma thumma bazzara fa innahu wa in sahha aqduhu qabla hajri alaihi la yasihu ba'dahu. Syarat pelaku akad baik penjual dan lainnya adalah arush, yaitu seseorang baligh serta dia dapat menjaga agama dan hartanya.
maka tidak sah akad anak-anak, orang gila dan orang yang balik sedangkan dia tidak dapat menjaga agama dan hartanya. Akan tetapi orang yang sudah balik serta mampu menjaga keduanya, kemudian dia boros, maka meskipun akadnya sah sebelum penyitaan dari court, tidak sah setelah itu. Qultu wa adamul ikrahi bi ghairi haqqin, ay fala yasihu aqdul mukrahi fi malihi bi ghairi haqqin wa yasihu bi haqqin. Qala fi rawdati al-mazidu fiha hadha syartu bi an tawajjaha alaihi al-bai'u malihi liwafa'i dainin aw syira'i malin aslama ilaihi fihi fa aqrahahu alaihi al-hakimu intaha. Walau ba'a mala bi ghairihi bi ikrahihi alaihi sahha. Qala al-qadi Husainun kasahihi fi man talaqa zawjata ghairihi bi ikrahihi alaihi annahu yaqa'u talaqu li'annahu ablaghu fil uzuni wala yasihu syira'ul kafiril mushafa wa kutubal hadisi wal muslima fil azhar lima fi milkihi lil awwalina minal ihanati walithalisi minal idlali. Waqad qala ta'ala walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Wa tsani yasihu wa yu'maru bi izalatil milki an kullin minas salasati. Komentar saya, dan tiada paksaan tanpa hak. Artinya maka tidak sah akad orang yang dipaksa pada hartanya tanpa hak dan sah dengan hak. Berkata Imam Nawawi dalam Raudhah, yang ditambahkan padanya syarat ini. Dengan pengertian dia diharuskan menjual hartanya untuk melunasi hutang atau membeli harta yang dia telah dipesan untuk membelinya. Maka untuk itu hakim dapat memaksanya. Sekian. Seandainya dia menjual harta orang lain dengan paksaan orang lain itu kepadanya, maka sah penjualan. Demikian kata Qadhi Husain. Sama dengan sah pada orang yang mentalak istri orang lain karena paksaan orang lain itu kepadanya. Sesungguhnya jatuh talak karena pemaksaan mentalak itu lebih dari sekadar izin. Tidak sah orang kafir membeli mushaf dan kitab-kitab hadis dan budak muslim menurut Azhar, karena dengan dia memiliki dua, yang pertama terdapat penghinaan dan ketiga merendahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak akan memberi jalan bagi orang-orang kafir atas orang-orang beriman. Surat An-Nisa 141. Menurut pendapat kedua sah. Dan dia diperintahkan menghilangkan kepemilikan dari ketiganya. Wa fi raudati ka asliha tashihu tariqatil qat'i bil awwali fil awwalaini. Wal farqu annal abda yumkinuhu al-istighatsatu wa daf'u dzulli an nafsihi illa an yu'taqa alaihi ka abihi aw ibnihi fayasihhu bi raf'i syira'uhu fil asahhi lintifai idlalihi bi adami istiqrari milkihi. Wa tsani la yasihu li annahu la yakhlu anil idlali walau syira'u al-harbiyyi silahan wallahu a'lam kama dzakaru Rafi'i fi syarhi fil manahi li'annahu yasta'inu bihi ala qitalina bi khilafi dhimmi fa innahu fi qabdatina wa bi khilafi ghairi silahi mimma yata'atta minhu kal hadidi fa innahu la yata'ayyanu ja'luhu silahan wa sayati akhiral babi annahu yasihu salamul a'ma ay bi khilafi bai'ihi aw syira'ihi fala yasihu li adami ru'yatihi. Wa fi syarhil muhazzabi anna bai'al muslimi al mushafa wa syira'ahu makruhun wa qila yukrahu al bai'u duna syira'i.
Dalam raudhah seperti asalnya diasohkan Tariq yang memutuskan pendapat yang pertama pada dua kasus pertama. Perbedaannya adalah budak memungkinkan minta tolong dan menolak dirinya direndahkan, kecuali otomatis merdeka atasnya, seperti bapaknya atau anaknya, maka sah pembelian menurut asoh. Karena tidak ada merendahkan, karena tidak tetap kepemilikannya. Menurut wajah kedua tidak sah, karena tidak lepas dari merendahkan, dan tidak pembelian harbi akan senjata. Wallahu a'lam. Sebagaimana yang Rafi'i sebutkan dalam Syarah Kabir pada penjualan-penjualan yang dilarang. Karena itu berarti menolong dia memerangi kita. Berbeda dengan zimmi, karena dia dalam kekuasaan kita. Dan berbeda dengan selain senjata berupa benda sebagai bahan senjata seperti besi. Karena benda itu tidak mesti dijadikan senjata. Akan datang pada akhir bab sah salam pesanan orang buta. Artinya berbeda dengan penjualan atau pembelian. Maka tidak sah karena dia tidak melihat. Terdapat dalam Syarah Muhadzab makruh orang Islam menjual dan membeli mushaf. Menurut sementara ulama makruh menjual, tidak membeli. Walil mabi'i syurutun khamsatun ahaduha taharatu ainihi wala yasihu bai'ul qalbi wal khamri wa ghairihima min najisil aini li'annahu sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa qala innallaha harramal bai'al khamri wal maitati wal khinziri rawahuma asy-syaikhani wal ma'na fil mazkurati najasatu ainiha fa ahaqqu biha baqi najisil aini wal mutanajjisu allazi la yumkinu tathiruhu li'annahu fi ma'na najisil aini ka khalli wal labani. Barang yang dijual mempunyai 5 syarat. Salah satunya kesucian bendanya, maka tidak sah menjual anjing dan arak dan benda najis selain keduanya, karena Nabi SAW melarang harga penjualan anjing dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan menjual arak, bangkai dan babi. Keduanya riwayat Syaikhani. Alasan pada benda-benda tersebut adalah kenajisan benda-benda tersebut, maka dihubungkan dengannya benda najis yang lain. Dan benda yang kena najis yang tidak mungkin mensucikannya karena sama dengan benda najis seperti cuka dan susu. Wa kadza ad-duhnu kazaiti wasamni la yumkinu tathiruhu fil asahhi wa tsani yumkinu bi ghaslihi bi an yasubba alaihi fi ina'in ma'an yaghlibuhu wa yuharriku bi khashabatin hatta yasila ila jami'i ajza'ihi kama taqaddama fi babin najasati ma'a raddihi bima fi hadithil fa'rati tamutu fi samni. In kana jamidan fa'alquha wa ma hawlaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu wa fi riwayatin fa'ariquhu falau amkana tathiruhu syar'an lam yuqal fihi dzalika wala imkani tathirihi qila yasihu bai'uhu qiyasan ala thawbil mutanajjisi wal asahul man'u li hadithi wa yajri al khilafu fi bai'il ma'in najis li'anna tathhirahu mumkinun bil mukatharati wa asyara ba'duhum ilal jazmil bil man'i wa qala innahu laysa bitathhirin bal yastahilu bi bulughihi kullataini min sifatin najasah ila taharati kal khamri takhallalu. Begitu juga minyak seperti zait dan samin tidak mungkin menyucikan menurut asoh. Menurut wajah kedua memungkinkan dengan membasuhnya. Artinya dituangkan air atasnya secara menyeluruh dalam bejana dan digerakkan dalam kayu hingga sampai air ke semua bagian-bagiannya. Sebagaimana keterangan lalu pada bab najis yang disertai penolakannya dengan keterangan
dalam hadis tentang tikus yang mati di samin. Jika samin itu beku, maka buanglah tikus dan minyak sekitarnya. Dan jika cair, maka jangan kalian dekati. Pada riwayat lain, tumpahkan minyak itu. Jika memungkinkan menyucikan menurut syara, maka Rasul tidak akan mengatakan demikian. Berdasarkan memungkinkan menyucikannya, menurut pendapat sementara ulama sah menjualnya, karena dikiaskan kepada pakaian bernajis. Menurut As-Shah tidak, karena hadis tersebut. Perselisihan tersebut berlanjut ketika menjual air najis, karena menyucikannya memungkinkan dengan memperbanyak. Sebagian ulama mengisyaratkan keputusan tidak sah. Komentarnya, memperbanyak bukan menyucikan, tapi merubah dengan sampainya dua kulah dari sifat najis kepada sifat suci. Sama dengan arak yang menjadi cuka. Atsani min syurutil mabi an-naf'u. Fama la naf'a fihi laisa bimalin fala yuqabalu bihi fala yasihu bai'ul hasyarati bi fathis shin kal hayati wal aqaribi wal fi'rani wal khanafisi wan namli wa nahwiha idh la naf'a fiha yuqabalu bil mali wa in dzukira laha manafi'u fil khawasi wa kulli sab'in la yanfa'u kal asadi wa dhi'bi wa namiri wa ma fi iqtina'il muluki laha minal haibati was siyasati laisa minal manafi'il mu'tabarati wa sab'un nafi'u qaddubu'i lil akli wal fahdi lis saidi wal fili lil qitali wala bai'u habbatayil hintati wa nahwiha li'anna dzalika la yu'addu malan wa in udda bid-dhammati ila ghairihi wa alatil lahwi katunburi wal mizmari idh la naf'a bihima syar'an wa qila tasihul alatu ay bai'uha in udda rudaduha bid-dhammir ra ay mukassarruha malan li'anna fiha naf'an mutawaqqa'an bil jahshi as-saghiri wa rudda bi annaha ala haibatiha la yuqsadu minha ghairul maksiyati wa yasihu bai'ul ma'i ala syatti ay janibin nahri wa turabi was sahra'i biman hazahuma fil asahi li zuhuril manfaati fihima wa la yaqdahu fi dzalika maqalahu tsani min imkani tahsili mithlihima bila ta'abin wala mu'natin. Yang kedua, dari syarat-syarat benda yang akan dijual bermanfaat. Maka benda yang tidak bermanfaat bukan harta sehingga tidak dapat dibayar dengan harta. Maka tidak sah menjual binatang yang tidak bermanfaat seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, semut, dan semisalnya. Karena tidak ada manfaat padanya yang akan dibayar dengan harta meski disebutkan binatang-binatang tersebut memiliki manfaat. Dan setiap binatang buas yang tidak bermanfaat seperti singa, serigala, dan macan tutul, manfaat yang diambil oleh raja-raja darinya berupa kegagahan dan siasat bukanlah manfaat yang diperhitungkan. Binatang buas yang bermanfaat seperti hina untuk dimakan, citah, yaitu sejenis macan, untuk berburu, dan gajah untuk perang. Dan tidak sah menjual 2 butir gandum dan semisalnya karena tidak terhitung harta. Meskipun terhitung harta dengan dicampurkan kepada yang lain. Dan alat hiburan seperti mandolin dan suling karena tidak bermanfaat menurut syara. Menurut sementara ulama sah alat tersebut, artinya menjualnya jika terhitung remukan, artinya pecahannya sebagai harta. Karena ada manfaat yang diharapkan, sama dengan anak keledai kecil, wajah itu ditolak bahwa alat-alat tersebut dengan bentuknya tujuannya hanyalah maksiat. Sah menjual air di tepian, artinya tepi sungai dan pasir di padang pasir, dan pemilik keduanya menurut As-Shah, karena jelas manfaat keduanya. Tidak masalah dalam hal itu, jelas manfaat. Apa kata wajah kedua, yaitu memungkinkan memperoleh yang semisal dengan keduanya tanpa susah payah dan biaya.
Atsalisu min syurutil mabi' imkanu taslimihi bi an yaqdira alaihi liyuthaqa bihusulil iwadi fala yasihu bai'ud dali wal abiqi wal maghsubi lil ajzi an taslimiha fil hali fa in ba'ahu ay al maghsuba lil qadirin ala intizaihi dunnahu sahha ala sahih nazran ilal wusulil mushtari ilal mabi wathani yanzuru ila ajzil ba'i binafsihi walau qadara ala intizaihi sahha bai'uhu qat'an walau ba'ahu minal ghasibi sahha qat'an walau ba'a al-abiqa mimma yashulu alaihi radduhu wa fihi al-wajhani fil maghsubi wa kada yuqalu fid dali qala al-azhariyu wa ghairuhu la yaqau illa alal hayawani insanan kana au ghairahu. Yang ketiga dari syarat-syarat binatang yang dijual atau memungkinkan menyerahkan adalah memungkinkan menyerahkannya. Artinya dia mampu menyerahkan agar pasti mendapat bayaran. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tersesat, budak yang minggat dan barang yang dirampas karena tidak mampu menyerahkan saat itu. Jika dia menjualnya artinya barang yang dirampas kepada orang yang mampu mengambilnya tidak dia, maka sah menurut sahih karena melihat pembeli dapat sampai kepada barang yang dijual, sedangkan wajah kedua melihat kepada penjual itu sendiri tidak mampu mengambilnya. Seandainya dia mampu mengambilnya maka sah menjualnya dengan tanpa perselisihan. Seandainya dia menjualnya kepada orang yang merampas maka sah dengan tanpa perselisihan. Seandainya dia menjual budak yang minggat kepada orang yang gampang baginya memulangkannya, maka mengenainya terdapat dua wajah pada yang dirampas. Begitu juga dikatakan kepada sesuatu yang tersesat. Al-Azhari dan lainnya berkata, sesuatu yang tersesat hanya dapat dikatakan untuk makhluk hidup, baik manusia ataupun selainnya.